Hi class, welcome back to my YouTube channel. Always be strong, be healthy, and never give up to practice and speak English every day, alright? So, in this video, we are going to talk about one of short functional text, namely invitation. Do you know what it is? Let's check it out. Okay, the first one I would like to explain to you about what is the definition of invitation text. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi kelas invitation ini adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu. Atau dengan kata lain nih, invitation adalah undangan. And then, what is the purpose of invitation? Jadi kelas tujuannya adalah to invite someone attend or come an event. Untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Adapun beberapa hal di antaranya adalah seperti birthday, wedding, anniversary, meeting, graduation, ataupun dinner. Lalu, bagaimana sih menyatakan undangan di dalam bahasa Inggris? Jadi kelas ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan nih. Yang pertama, I invite you to come blank blank blank. Nah, jadi diisi sesuai dengan topik undangannya. Saya mengundang kamu untuk datang. Misalnya kelas kalian ingin mengundang teman-teman kalian makan malam. Kalian bisa seperti ini. I invite you to come to have dinner tonight. Nah, seperti itu. Kemudian, kalian juga bisa menggunakan I invite you to join blank blank blank. Saya mengundang kamu untuk bergabung. Nah, seperti tadi, diisi sesuai dengan topik undangannya. Kemudian, kalian juga bisa menggunakan would you like to come? Maukah kamu untuk datang? And then, kalian juga bisa menggunakan would you like to join us? Atau would you like to join us blank blank blank? Boleh disambung atau tidak ya. Artinya, maukah kamu bergabung dengan kami? Oke. And then, kalian juga bisa menggunakan I would like to invite you. Blank blank blank. Atau I would like to invite you. Saya mau mengundang kamu. And then, request the presence of. Permintaan atas kehadiran blank blank blank. Bisa diisi sesuai dengan topik undangan. Mudah kan? Alright, jadi untuk mempermudah kalian di dalam pembuatan text invitation ini, maka kalian juga harus mengetahui generic structure of invitation text. What is that? Jadi, generic structure ini adalah susunan teks seperti itu, atau bagian-bagiannya, apa-apa saja yang ada di dalam text invitation ini. Yang pertama ada receiver ataupun to, jadi ini adalah penerimanya. Untuk siapa undangan kalian tujukan. Kemudian di bagian yang kedua ada body of invitation. Isi dari undangannya, intinya. Jadi intinya itu yang pertama ada subject. Subject itu acaranya apa. Kemudian day or date, tanggalnya, harinya, ditulis secara jelas. Kemudian time, jamnya, dan place di mana lokasinya. Kemudian di bagian ketiga ada sender ataupun from. Jadi, ini adalah orang yang mengirim undangan. Oke, di sini saya lampirkan contoh dari invitation text ini sendiri. Jadi, yang kalian lihat itu ada foto dari Charles and Brandy. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. With great joy, we invite you to share in our 50th wedding anniversary celebration. Dinner and dancing. Nah, jadi Charles and Brandy ini mengundang siapa yang membaca invitation ini, siapa yang mereka tujukan untuk datang ke acara anniversary, hari jadi pernikahan mereka, kemudian makan malam dan dansa ataupun tari. Oke, kita baca lagi ya. On June 12 or 4th itu ya.
Oke, agak kabur di sini, maaf ya. Kemudian 2015 at 6 p.m. Oke, jadi di situ sudah jelas ya, diterangkan tanggalnya, jamnya, jam berapa. Itu adalah body of invitation-nya. Oke, kemudian South Street Restaurant, and bla bla bla. Oke, jadi itu juga jelas di mana lokasinya. Nah, jadi ini contoh simpel dari invitation. Memang dia tidak terstruktur di atas untuk siapa, kemudian berurutan tanggalnya, harinya, pakai daftar begitu ya. Tapi ketika membaca card ini, kita sudah memahami isi dari invitation-nya. Oke, contoh selanjutnya kalian bisa lihat ya. The wedding celebration Emilia and Michael. Jadi kalau saya tanya nih, siapa yang mengundang? Jelas si Emilia dan Michael. And then what is the subject of invitation? Apa sih acaranya? Acaranya adalah the wedding celebration. Kemudian kalau ditanya jamnya, itu sudah jelas ya, harinya juga sudah dituliskan. Jadi ini contoh card simpelnya. To Tati, I would like to invite you to come to my parents' wedding anniversary party. The party will be held. Saya mau mengundang kamu datang ke hari jadi pernikahan orang tua saya. Pestanya akan diadakan. Nah, ini dia ada tuh kepada siapa ditujukan. Kemudian bawahnya ada subjeknya begitu. Kemudian disebutkan tanggal harinya secara berurutan. Nah, kalau seperti ini mungkin lebih mempermudah lagi ya, karena dia lebih sistematis ya. Nampak di situ siapa receivernya, kemudian juga siapa sendernya. Jadi who is the sender of this invitation? Jadi pengirimnya adalah, ya benar sekali, pengirimnya adalah si Angga. Oke, kita ke contoh berikutnya. Ada birthday invitation. Jadi di atas dituliskan Medan May 20th, 2020 to Teddy. Jadi who is the receiver of the invitation? Siapa penerimanya? Maka Teddy is the receiver. Kemudian what is the subject? The subject is, apa subjek dari undangannya? Iya, benar sekali, birthday ya, birthday invitation. Kemudian juga dijelaskan tanggalnya, bukan dijelaskan, maksudnya dibuat secara sistematis. Kemudian who is the sender? The sender is Mary. Okay, class. Next, please read the invitation below because I'm going to give some questions for you. Okay, please answer the first question. Who is the receiver of the invitation? Yep, that's right. Nia is the receiver. And that, what is the subject of the invitation? Yes, that's right. Karena di teks sudah dijelaskan to attend our meeting. So the subject is meeting. And then di situ di bawah memang tidak disebutkan pengirim ya, tetapi di situ lebih diketahui oleh sekretaris dan ketuanya. Jadi kalau undangan rapat biasanya itu resmi ya, diketahui, tapi tidak dituliskan pengirimnya, bukan seperti itu, karena ini adalah undangan rapat. Next, here is the last example. The honor for me of your presence is requested and attended at the marriage of Arman Maulana and Lastri Wulansari, October 26, 2020 at 6:30 in the evening. Okay, so what is the subject of the invitation? Apa subjeknya? Yep, benar sekali, karena di situ ada disebutkan at the marriage of. Nah, sudah jelas ya. Ini adalah wedding invitation. Oke, sampai di sini kira-kira sudah mendapat penerangan ya, kelas? Oke, good. Okay, class, that's all about the explanation of invitation text. Hopefully it can be useful for you. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like jika kalian like video ini, kemudian tekan bell ataupun lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat tentunya tentang bahasa Inggris dari Miss Resti, and share kepada teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaatnya. Oke? Thanks for watching. See you in the next video. Bye.